Assalamualaikum Seri. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku juga sehat. Puasanya gimana? Alhamdulillah, insya Allah lancar ya. Aduh, gimana sahabat semuanya, sehat dan lancar ya puasanya? Insya Allah ya. Nih kali ini masih dalam episode podcast dengan guru kita tercinta. Aduh, mau tahu nggak kali ini guru siapa sih yang datang? Salah satu legend juga loh. Dan penasaran pasti sahabat, siapa lagi nih kali ini guru legendnya? Coba tebak dong. Angkatan-angkatan lama pasti ingat. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Let's go, kita kepoin ya. Hai Ibu, selamat datang. Selamat ketemu dengan Anda. That's so. Ibu Fat. Kalau kita dulu gitu lagi. Ya ampun Bu, sehat ya Bu? Sehat. Alhamdulillah, senang banget. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Bisa ketemu Ibu setelah sekian lama saya lulus, coba. Luar biasa nih Bu saya. Lah, kalau nama Anda disuruh berpikir dulu saya udah lupa. Itu dia. Ya jelas, usia sudah tua saya. Iya. Jangan disuruh berpikir, tapi happy lah. Iya. Saya sih paling ingat kalau Ibu selalu. Nah, itu tuh kayaknya Ibu tuh. Selalu gitu. Bu. Itu yang paling saya ingat Bu tentang Ibu. Hebat. Sapa dulu dong Bu, teman-teman. Ya, kalau Ke sahabat Bu ngomong kalau Ibu. seperti yang begitu itu namanya si Umi kayak. Kalau tidak salah saya ngomong. Iya, jadi jempol saya itu selalu memberikan yang terindah buat mereka waktu itu. Bu, pasti sahabat di rumah juga pengen tahu nih, Ibu siapa sih nih? Masih Bu, cuma pengen tahu menjelaskan nama Ibu siapa coba? Siapa ya? Iya kan sahabat. Kan? Udah lupa. Kalau nggak diajarin nggak tahu. Orang udah lama, jadi jangan disuruh Bupati banyak berpikir. Ya, silakan sebut nama Anda. Saya nggak pernah diajar Bu Fat ya. Kasih Nggak pernah banget. Luar biasa. Salah satu guru favorit. Keren. Selalu senyum. Senyum itu adalah obat segala kalanya. Bright. Kalau dia nggak senang hatinya nggak mungkin senyum. Betul. Bagi Anda yang masih muda-muda jangan ketinggalan. Masih lebar. Ya. Capek tapi pipi ya. Tapi hati Gunda kalau kita senyum jadi ke bawah senang ya Bu. Iya. Tak mungkin kita senyum kalau tidak ada fakta membuktikan toh. Yes. Cewek atau cowok yang lewat yang ganteng bisa kita senyum. Iya. Kalau itu juga ada hati kita, masalahnya disampaikan. Yes. Ini dia. Saya kan masih gadis waktu ngajari 142. Sebenarnya sih kalau hitung-hitungnya aku tidak suka tadinya jadi guru. Tetapi memang itu mungkin sudah tertulis di tangan Ibu Fat. Dan ayah saya itu pun memang guru zaman Belanda. Jadi anaknya yang laki perempuan dididik jadi seorang guru. Terus saya bilang, kenapa harus jadi guru? Saya mau jadi poluan. Oh, cerita awal itu Bu. Tuh kayaknya ini Pak Haris apa ya? Celenda miring. Nah terus apa kata ayahku? Kalau kamu yang mau milih sendiri, gak usah sekolah. Tuh pacul bawa yang 1 meter ke sana. Ya. Tak perlu kau dibiayai. Waduh. Hasil produknya banyak 8. Laki 1, perempuan 7. 7. Wow. Mereka kan dulu ndak pakai KB atuh. Banyak anak katanya banyak rezeki. Iya betul. Kata mereka, kalau kata saya tidak. Kita kan udah zaman sekarang. Iya betul. Gitu. Terus saya tanya, ya kalau saya tidak dibuat sekolah mau jadi poluan, kan aku tak mau. Poluan itu kan harus ngambil SMA. Kalau kamu tidak mau jadi seorang pendidik, nggak usah sekolah.
bapak tidak kasih biaya dan nanti ongkos mau apa dan ini, ya udah. Terus saya bujuk siapa, mama saya, ibu saya, dibilang gini, itu pacuan buat kamu karena kalian banyak, di atas kau pun ada, di bawah kamu ada. Kamu baru nomor 5, tentu kan di bawahmu beberapa orang lagi. Ya udahlah, enggak apa-apa, atur aja. Atur bagaimana? Ya kalau nggak ada duit mau pakai apa? Bisa pakai daun. Bolehlah kita sharingkan sama orang tua, jangan terus takut. Ya kan saya kata apa-apa mau transparan. Ditanya gitu kok jawabnya begitu. Nah, memang diantara yang bersaudara itu 8 memang saya berani. Karena apa? Kan bapak yang ngajarin berani, jujur. Ya saya berani kok diomelin. Ya jadilah Ibu Pat itu sekolahnya kalau kita naik kaki 6 km, pulang pergi 12 km. Ya Allah, Bu. Jadi makanya Bu Pat itu jalan cepat. Udah dari zaman jahulanya dari sana. Karena di sana hawanya dingin. Jadi pagi-pagi itu jam 5:30 kita udah keluar di sini tuh ada embun. Kan kita harus jalan. Iya, Nah, jadi kita udah dididik mulai jam 4 harus sudah bangun. Pokoknya terlambat nggak ada istilah dibangun nggak ada kayak anak sekarang. Udah dibangunin nggak ada. Terlantar semua. Nah itulah perlu juga kita terapkan seperti yang saya bilang tadi, asal udah sepakat. Kesepakatan itu paling indah. Yes. Jadi nggak terus kita bangunin dia, nanti yang lainnya bagaimana. Nah, di dalam cita-cita saya itu, akhirnya anakku yang pertama saya bilang, kamu mau nggak jadi polisi? Enggak, lama nggak enak polisi. Mama ngapain sih disuruh aku polisi? Enggak, aku tahu pernah Opung cerita mama mau jadi polisi nggak jadi aku mau disuruh polisi, nggak mau lah ma. Anak saya gede kan dari 142, mantan 142. Kira-kira tahu nggak kamu ya namanya? Pernah nggak tanya si Januar siapa? Tahun berapa, Bu? Jangan saya kasih tahu, jadi kamu nggak berpikir. Aduh. Kalau saya kasih tahu kan nggak berpikir. Bocorannya dong. Ya. Bocorannya dong, Bu. Nantilah aku nggak usah saya kasih tahu dulu. Bisa kasih tahu, jadilah anak ini. Terus tadinya dapat di yang di sekolah yang dekat pasar apa itu, yang pasar Maruye itu. 134, 215. 215 dapat, 75 dapat. Apa kata dia? Mak, gak usah pusing-pusing sekolah di situ, Mbak, jauh biaya. Di sekolah Mama aja. Iya dah. Biar habis kamu saya hajar. Jangan dihajar lah, Mak. Tapi diajarin ya, Mak. Jadi kesepakatan saya sama anak saya ini, kamu mau pintar harus baca buku. Mak, kita beli buku ya, Mak. Buku apa? Yang bisa saya baca lah sesuai bidang studi saya. Kamu aja belum tahu mau kemana. Oke dah. Jadi Ibu Lis itu paling senang kalau Bu Lis ngajar matematika. Cuma tulisannya kebaca manusia. Hanya dia yang bisa baca. Nah, terus apa kata dia? Kalau kita tegur, nanti juga ada laptop apa? Gak usah pusing, Mami. Bingung aja kita jawab dia. Kita biarin aja. Dia yang tahu. Luluslah dia dari SMP 142, dia lah peringkat 1. Nah, terus kita kembangan dari 206 laki-laki juga. Dari 134 perempuan. Kalau nggak salah. Terus ku bilang, kamu mau sekolah di mana? Ku bawa ke semua sampai ke SMA 8 saya bawa naikmu angkot, enggak saya bawa naik ini. Mama capek ya? Enggak, tahu saya udah capek. Saya bawa juga ke 65. Saya bawa ke 78. Pokoknya yang ini yang senang dia.
yang di Blok M, bawa aja lah biar dia puas dia. Nah, bawa. Lama-lama mungkin dia berpikir, aku bikin mamaku capek. Udah lama di 65 aja, saya dekat dari rumah. That's the point, tujuannya itu sebenarnya. Di hati saya juga di situ. Selama dibuka 65 itu tidak pernah tawuran di situ. Tahu itu rawan itu semua. Narkoba banyak di situ. Memang Ibu Pak nggak tahu. Tahu Ibu Pak. Coba saya nggak ngomong seperti itu. Mak, aku naik ke apa dari si banyak yang kuning 92. Tenang aja lah kau laki. Dilempar harus bisa langsung berdiri. Jangan loyo. Mama terus saja lagi. Jadilah jadi 65. Waktu itu Pak Inu orang Batak waktu itu banyak di situ gurunya. Oh itu yang alumni 142 ya Bu ya, yang anak ibu itu. Oh, Dolok Steven. Jadi kasih tahu. Iya. Udah terlanjur dikasih tahu. Tadi suruh mikir kasih tahu. Kepancing juga omongan saya. Jadi kasih tahu. Maaf ya. Iya, nggak Betul. apa-apa. Oke. Itulah manusianya. 142 itu berarti kalau alumni 142 dan dia berprestasi ya, berarti kan salah satunya yang mendidikan ibunya yang termasuk guru legend nih. Jadi pengen tahu nih Bu, Bu cerita Asyatu dong ini, Bu. Bu Asyatu ini juga tahu dia si Dolok itu. Oh ya. Tahu dia tadi. Cuma Kan ibu nih nggak salah mau tanya salah tadi sama satunya ibu kan salah satu guru legend juga nih seperti Bu Pak Sam, Bu Asyatu. Nah sekarang saya pengen tahu nih Ibu, waktu Ibu masuk 142 nih Bu, ceritain dong awal masuknya 142 dulu. Awalnya masuk 142 itu saya, dia kan Ibu Silalahi udah di situ. Kenal nggak Bu Silalahi kan, yang guru bahasa Indonesia? Itu yang pembuka di situ sama Pak Silaban dulu. Iya. Kamu gak usah jauh-jauh ke sana ke sini aja, tinggal jalan kaki. Tapi kan dari Petukangan, Kosterat itu rumahnya kan di situ. Jalan aja lurus lewat kuburan. Iya betul. Survei dulu lah. Kalau enggak saya pulang ke Medan. Ya jangan, mau ngapain di kampung. Ya biarin di Medan aku ngajarnya. Tapi ku ingat bapakku masih ada janjinya. Kalau bapakku nggak mau nepatin janjinya, ya saya tinggalin. Ya kan kita punya ide, kita masih muda, kita masa depannya mau jadi apa. Walaupun kita wanita, jangan disebut di dapur, nanti dapur bisa nomor 2. Gitulah saya bilang sama ayahku. Terus ayahku bilang seperti ini, ya udah kamu sini aja, mana tahu kamu nanti dapat jodoh di Jakarta. Halah papi mah jodoh yang dipikirin, pekerjaan dulu diurusin. Jadi itu dari Medan langsung ke Jakarta terus bus 142 gitu? Bukan, saya kuliah di sini tahu. Oh, kuliahnya akhirnya di sini. Belum ku ceritain kamu tentang kuliah. Jadi abang saya ini pun nggak diantar saya. Saya kan ayahku itu kan janji. Pokoknya kamu nanti jagain cucu saya itu. Bikin aku kuliah di Jakarta. Kalau memang jangan nyuruh doang. Biarpun anakmu banyak. Duitnya kan banyak dia. Ada berangkasnya, aku sering suruh megang kuncinya. Duit banyak, bilang gak punya duit mulu. Jadilah aku ke Metropolitan, naik Tampomas tahu, ya Allah, ya Rabbi, 1977. Saya naik Tampomas ke Jakarta. 19. Kenal nggak? 1977, Iya, tahu. naik Tampomas, udah dijemput aku dari Priok. Mampus dah dulu, nangis aku. Oh, gak pernah nangis aku dari zaman dari kecil pun saya jarang nangis. Kata ibuku juga waktu bayi tidak cengeng. Ya, saya gede juga saya tidak cengeng. Datang dulu jam 8 malam. Terus ada alamat tuh. Mampang Bengkel Raja Toba. Wah, Raja Toba orang Batak. Udah, aku turun di situ, turun taksi. Siapa sih yang enggak sedih? Nggak dijemput ke Priok, ke rumah yang dititip itu pun jam 8 malam baru datang. Ya nangis aja aku di kamar itu. Terus dijemput lah, naik mobil udah. Nggak ngomong saya sampai di rumah, diem aja saya. Karena kuliah Kostrad itu masih banyak di sananya, lampu listrik nggak ada, di Kostrad doang. Waduh, besok gua pulang aja. Ngeri. Itu kan berarti pertama datang kuliah, selesai kuliah langsung ke 142 gitu ngajar. Sampai kuliah itu saya sudah ngajar. Di 142? Iya. Jadi ceritanya, aku bilang sama Bu Silalahi begini, kalau toh juga Anda
yang megang bidang studi seperti itu saya bisa. Karena di sana itu juga saya sudah terampil, saya bilang. Dengan syarat nanti saya dibikin ayahku kuliah biar ada ijazah saya sesuai dengan bidang studi saya itu. Kan begitu. Jadi di sana itu pun saya misalnya kan biasa itu ada keterampilan diundang kita. Nah, kita bisa membuat sesuatu yang bisa diberikan untuk rakyat. Berarti gitu. Pertama di 142 itu ngajar tahun berapa itu Bu berarti? Ya, tahun 1979 saya udah ngajar di sini. 9. Oh. Aku kan datangnya 1977. 77, 79. Jadi 1979 di situ sambil kuliah kan saya di situ. Itu mata pelajaran apa Bu waktu Itu saya ambil PKK tadi. PKK. Tapi oke. PKK itu kan ada 4 bagian. 4 saya ambil aja. Karena apa? Toh juga itu butuh buat kita seorang ibu. Tidak bisa kita pegang negeri buka aja catering susah hidup ini. Kalau saya bilang gitu sama Bu Silalaki dia ketawa dia. Bisa aja otak kamu katanya. Ya apa-apa toh. Metropolitan kan banyak manusia sibuk. Apa salahnya? Tinggal telepon. Berarti dari tahun 79 langsung 142 terus ngajar PKK. Iya. Itu masih kuliah. Iya, sampai kuliah saya. Terus pas masuk ke 142 tuh Pak Bu ngelihat sekolahnya pesannya Saya bagaimana? lihat sekolahnya kuburan semua. Saya serem. Tapi saya berani. Beraninya begini. Kan belum ada gedungnya baru semak-semak semua. Anak-anak ini juga kalau terlambat ngumpet di kuburan. Saya lempar. Aduh Ibu panjang pikir hari ini udah dilempar kita keluar lah. Ya keluar lah dari kuburan itu dari gang itu. Saya tidak pernah menampar anak. Kamu jadi apa nanti? Jangan kau bohongi dirimu. Begitu kan saya bilang. Gak pernah saya cubit pun enggak. Cuma saya deketin dia. Itulah kata mereka yang galak-galak itu semua di 142. Bagaimana Ibu Patindi dia? Semua anak itu dekat sama dia. Apa salahnya kita dekat? Harus dekat biar dia pintar. Ilmu kita itu bisa kita kasih sama dia. Nah setelah itu ya saya kan pegawai negeri kan dari 142. Nah 98 kan udah mulai ngajar aku di situ. Aku kan sambil kuliah 99. Berarti itu dari pertama kali ngajar PKK itu langsung itu ya Bu. Kesan pertama gimana tuh Bu ngajar? Pertama kali di 142 kan tadinya nggak mau jadi guru. Saya nggak grogi, udah biasa saya ngajar di Medan. Jangankan di SMP. Kalau udah biasa terjun ngajar pramuka nggak ada segan lagi, udah sama itu semua. Ya itu seperti yang saya bilang tadi, satu PD sesuai bidang studi kita, kan begitu. Nah, terus waktu itu Bu Silalahi itu megang yang dibilangnya prakarya. Pertama-tama saya buat prakarya di situ, saya bagikan ke orang tua itu semua. Dari kulit jagung. Ada yang direbus, dibuat warna-warni, ada yang asli. Enggak apa-apa, kan kita pernah juara itu waktu di Kanwil dulu. SMP 142 ada prakarya hasil sampah bisa dimanfaatkan. Enggak apa-apa, ada itu hasilnya, ya ada. Tapi kita kasih di sekolah lah, dipajang semua, bisa dibawa ke rumah lah. Ya namanya ya. Jadi di sana itu supaya orang yang di sana pun ilmunya dapat, saya bawa anak yang pintar yang sudah saya ajarin. Udah diajarin aja itu manusia yang datang nanya. Ya kan jadi ada bisa jadi sumber rezeki. Benar beli bedak lah, beli listrik yang mahal lah. Benar. Iya. Nah, Bu, ingat gak sih dulu waktu ngajar gimana? saya mau aku itu kalau Gayanya ngajar gimana coba Ibu? Saya ngajar, halo manusia apa kabar dunia? Ya iya dong. Pasti sahabat ingat semua nih Ya, iya langsung. Dan aku tidak pernah memarahin orang kalau dia nggak bikinnya salah benar nggak apa-apa. Salah kamu nanti tambah pintar supaya bisa. Sampai tusuk-tusuk itu bisa mereka sampai bisa. Karena apa? Ada kemauan. Yang pertama-tama kemauan. Jangan maaf ya, ada aku bilangin muridku di situ yang susah saya ajarin, dia nggak ngerti apa-apa, tapi guru saya bilang harus lulus dia. Mana tahu nanti dia jadi security di sini di Alpa ini.
namanya Pak Koli. Sampai sekarang kan Pak RT di sekolah kita itu ya bilangnya gue lulus, terus diri aja saya. Kenapa saya diri? Bagaimana kalau anak kita begitu? Kan gitu, tidak layaknya lagi SMP, udah kumisan. Duduk di belakang dia. Kalau udah IPA, matematika, udah tengkurap dia tidur dia. Jangan dipukul, biarin aja saya bilang. Yang penting masih mau dia tidur. Nah, kata Pak Silaban dulu gini sama saya, hanya ibu Pak yang membela si Kolit ini bagaimana? Bapak mau meninggalkan percuma bapak kepala sekolah. Saya gitu langsung. Bagaimana sih dekatnya ibu Pak sama si Kolit? Lah, Pak, jangan bilang begitu dong Pak. Keterampilan bisa dia. Jadi kalian jangan harus matematika dan ini pintar harus ini. Matematika pintar belum tentu bisa nyetak duit dia gitu ya. Kalau keterampilan pasti bisa. Sejelek-jelek keterampilan itu kita akan berusaha membuat bagus. Tapi gimana nggak semangat ya? Baru pertama ngajar aja langsung disapanya gitu sama Bu Fat. Kan ada kan jadi dokter murid saya dari situ, jadi menteri. Lah, apa salahnya? Yang perempuan yang dulu itu waktu kita di Ciputat di sana siapa namanya? Yang orang Batak dia, menteri kan dia itu. Iya. Yang aku langsung dipeluknya. Ada bahasa saya katanya dia yang tidak lupa. Sekecil apapun kekurangan kita itu jangan anggap enteng, kita perbaiki. Itu saya bilang dulu sama dia. Akhirnya aku masih ingat pesan ibu, sekecil apapun kesalahan kita akan perbaiki. Saya juga udah lupa namanya. Ya. Jadi kalau ada reuni, alangkah indahnya kita datang. Yang jujur aja. Ngapain? Ibu Pak lah guru yang tidak pernah terlambat. Saya duluan daripada anak-anak saya udah duduk manis di kursi saya. Tapi ada motonya dari saya. Kamu 20 menit terlambat di luar. Kerjakan permu di luar. Kan kita punya komitmen. Kamu kan belum punya anak, belum punya istri. Hanya dirimu saya gituin. Walaupun di 142, walaupun di EMI. Saya begitu ngajar. Di EMI itu saya ngajarnya 1982. Udah pengantin aku pengantinnya tahun 80. Tanggal 16 Agustus tahun 80. Udah berapa tahun ibu? Hitung aja sendiri. Pengantin lama dah. Pinter loh. Nih, jadi kan Ibu Fat tuh dulu ngajarnya PKK tuh sering. Tata busana salah satunya. Gimana Bu cara ini benang Bu dalam jarum Bu? Nah, ini dulu saya ajarin anak cara memasukkan benang pada jarum. Dijilati ya kagak bisa-bisa. Ya basah kan nongkrong deh. Gak bisa Bu Pak diapain? Ambil gunting nak, gunting ujungnya terus masukin. Kamu jangan melamun, dia benar bisa. Dijilatin ya tidak bisa lah. Jadi teknik mengikatnya pun saya ajarin anak. Ujung yang paling udah masuk nanti digulung, nanti sesuai sebesar jarum tadi itu ke bawah, nggak bakalan lepas. Gitu. Banyak teknik kita. Kalau kita udah masuk di dalam tata busana itu banyak. Kenapa yang jelek tadi gemuk pendek bisa jadi langsing? Itu ilmu ada di tata busana. Warna. Udah hitam pakai yang gelap ya jam 6 nggak kelihatan. Carilah warna yang redup. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Apalagi yang ditanya. Semangat banget aku jadinya nih. Aduh, cara masukin benang tadi udah. Itu penyiaran nyapa yang bagi tadi udah dikasih. Coba besok kita menyapa begitu. Selamat pagi dunia. Dunia tipu-tipu. Dan nanti sama hasil produk Anda pun boleh. Semangat dikasih. Ya. Jangan hanya bangun, jangan domelin. Dibisikin ke kupingnya. Halo calon menteri jenderal, mau jadi, mau enggak nanti urusan belakang. Bener, penting kasih semangat ya Bu ya. Semangat itu kan tanpa duit loh. Dari diri kita sendiri. Belajar juga begitu. Nah, ini mendidik anak itu tidak gampang. Gitu. Nah, salah jadi kita satunya harus tuh punya usaha. Apalagi kalau manggilan cowok ganteng. Ya Bu ya. Iya, coba Anda sendiri kalau dipuji orang, bangga nggak? Iya, senang ya. Sama aja anakmu juga begitu. Jadi semua murid cowok dipanggil sama ibu si ganteng dah tuh. Hitung aja lah berapa tahun Anda saya didik itu. Nggak pernah marah saya.
Yang suka marah itu samosir itu sampai perut akal sama kamu nggak pernah marah Bu, ngapain saya marah-marah? Biar sawe mudah saya bilang. Salah. Bukan jelekin dia, saya bukan. Jadi kalau kita udah duluan marah emosi, apa yang mau disampaikan sama anak? Anak itu tidak boleh takut sama seorang pendidik. Didiklah dia dengan baik supaya bisa berhasil cemerlang. Itu. Nah, ayo. Banyak apa lagi? Saya jadi langsung teringat masa ngajar Bupat tuh jadi saya. Ya, iya. Saya tidak pernah duduk ngajar, harus saya berdiri. Tapi terus terang, kalau saya pernya itu udah berkali-kali udah ada tandanya 5 nggak pernah dikumpulin. Kau diri di sana di bawah. Tak pernah saya pukul anak orang. Benar. Berarti bawa bukumu situ. Berarti itu cara ibu kasih hukuman. Ya itu saya bikin hukum. Kalau sudah 5 kali tidak buat PR tuh Kan baru di dikasih sininya hukuman. kan ada tandanya, ngumpulin, cantelin. Ini kosong-kosong lah. Orang tuanya pun saya panggil lah. Ini mau disekolahin terus atau berhenti aja. Walaupun nggak wali kelasnya saya. Makanya pernah dibilang Bu Lis, lah Bu Pak kok sampai situ tahu. Habis daripada kita dikerjain, kita kembali ke anaknya saya gitu. Nanti kalau diomelin kepala sekolah pun dipecat kalau kita di situ ke guru-guru. Bisa lah, harus didukung dong gurunya. Kita kan mendidik, saya bilang. Selalu dia ngomong, wah memang Ibu Pat itu orang tuanya guru zaman Belanda jadi bisa. Bukan, karena saya mau mendidik anak itu. Dulu ada murid kita dari 142 ya, pemancingannya yang sering-sering itu, pemancingan. Ini nggak bisa, mereka itu nggak bisa lagi semua. Udah panggil aja Bu Pak yang bisa ngerayu ini katanya. Saya udah giliran mau pulang, mau dipanggil lagi. Nggak apa-apa. Kalian jangan di situ semua, biar saya bicara. Saya gitu. Ini enggak. Udah. Tentang ada kehilangan pun di ruangan, saya bisa dapat. Saya tidak pernah marah. Tapi kalau untuk perempuan itu memang saya kasih 100.000. Mau beli apa kamu cantik di mall? Saya kasih. Itu ambil duitnya. Tapi kamu coba jujur sama Ibu Pak. Udah diambil dari ini bajunya, dimasukin ke dalam digulung-gulung. Itu rahasia saya lah dengan dia. Tapi saya kasih tahu gitu ke orang tuanya supaya nanti masa depannya bisa lebih cerah lagi, jangan diulang lagi. Tanda tangan. Atau orang-orang suruh keluarin, janganlah. Orang udah kelas 9 mau dikeluarin. Ya, lulus pun di SMP belum jadi mau jadi apa. Terus pergilah kok ke rumahnya ke Serengseng, kuliahlah situasinya di situ bagaimana. Makanya aku bilang ke seorang guru jangan emosi, tidak sama semua ekonomi manusia di dunia ini. Janganlah kerja marah-marah lah aku bilang. Jadi anak, kalau saya dari dulu ngajar gitu kan, aku nggak punya ini Bu Pat, ini pinjamin ya, kasih, nanti kembaliin. Bu Pat aku ketinggalan, kepalamu tinggal nggak bisa bener kan? Bener. Saya ngomong, nggak marah saya, akhirnya anak-anak kan ketawa. Iya. Ya udah, jadi kan saya pinjamin. Jadi skala itu pun udah saya buat nama, pensil pun saya buat nama kan, itu udah milik bersama lah istilahnya kita buat sama mereka pintar. Saya ajarkan waktu itu tata busana, mana tahu dekat rumahnya konveksi ke sana ke sini nggak bisa nyari duit, bisa kau jadiin jahit situ, bisa kamu mutar-mutar begituin aja. Ya kan sekarang di metropolitan apa sih? Iya. Dan bisa nyari duit. Kan ada nggak kenangan lucunya selama ngajar tuh, Bu? Kenangan ada. Lucu. Iya. Ada yang lucu nanti pasti kau ketawa dan tidak. Apa itu Bu? Kita pengen tahu nih Penasaran kenangan ya? lucunya apa? Ya kadang-kadang lucu. Ya buat aku sih lucu lah, tapi buat orang itu lah kok sedih benar sih. Ya, Bukan gimana begitu. tuh? Benar. Sampai sejauh itu saya bisa untuk mendidik anak itu. Di mana sih orang kalau anak tidur yang tidak marah? Kalau saya tidak marah. Kenapa? Kan kita tidak tahu bagaimana keadaannya tadi di rumah. Jadi orang semua udah istirahat, dia masih tidur. Tinggal kita ini duit mana? Kamu jajan dulu, nanti datang lagi sama ibu.
Kita kasih ke 5.000 udah senang dia. Tapi jangan bilang-bilang ke orang. Itu kan hanya dia aja. Nah, mau dikasih tahu ke orang tuanya urusannya itu tidak urusan aku. Yang penting nyatanya anak itu bisa berhasil saya buat begitu dari 142. Jadi orang. Tadinya aku juga nggak kenal dia lagi. Aku main ke mall. Ya kita namanya di mall kan banyak manusia. Ini orang kok ngekor-ngekor saya, siapa ini orang gitu. Terus jadi aku memang di mall juga aku cepat jalan, nggak pokoknya di mana aja cepat jalan lah. Masuklah aku ke toko sepatu. Terus itu si laki-laki itu masuk lagi dia ke situ. Wah, ini orang mau ngapain sih? Ibu Fatia katanya, kita di mall gitu kan malu. Kayak gitu. Pukul saya. Kan malu banyak orang. Aku dari Bupa sih nggak liatin ke belakang. Mulai dari sana ini udah ketujuh nih tempat sepatu. Masuk terus katanya. Oh, ya ampun. Coba. Malu saya tapi sedih. Tapi senang juga. Nah, ya saya juga nggak tahu bahwa dia di situ kerja. Ya kan di lokasi itu. Entah apa lah nggak tahu lah aku juga malu. Nah, terus ku tinggalilah yang sepatu yang di sini tadi nggak jadi karena itu manusia datang. Tapi karena aku udah senang, balik lagi aku. Itu tahu dibayar dia coba. Panggil ini orang yang bayarin tidak saya bawa, segitu. Dipanggil manusianya. Rupanya security di situ manusia itu. Bocor di koroda dalam hatiku. Oh, ini Ibu Pati ini kalau jalan-jalan suanti-wanti. Aku kan malu jadinya. Benar, sering diikutin orang saya. Maunya muridnya ya. Kalau aku udah ngomong, dibayarin coba. Kan malu kita. Mending punya duit dia. Mending dikasih ke istrinya. Akhirnya saya tangkap itu yang bayar di restoran itu. Saya bilang, di mana itu kerjanya? Mana tadi orangnya? Yang sono yang berdiri di pojok sana. Saya samperin aja. Saya masukin duit ke kantongnya lebih banyak masa bodoh anak. Kasih ke istri bodoh, tidak anakmu. Saya gitu. Karena apa? Biar bagaimanapun memang dia senang. Tapi kita berbunyi hati nurani ibu itu. Berbunyi, pasti bunyi hati nurani kita. Anaknya hidup di Jakarta itu tidak gampang, saya bilang. Nyari nasi sesuap aja susah. Kita sudah mati-mati keringetan apa, saya bilang. Mulai dari situ tak mau aku lagi makan di restoran itu, ganti lagi. Restoran sebelahnya. Iya malu kita. Terus lebih banyak orang di situ. Aduh. Itulah kenangan buat saya dari 142. Sering dibayar. Tahu-tahu aku udah diikutin dari jauh. Ya mana aku kenal lagi. Udah tinggi, pakai topi lagi, bawa istrinya, satu anaknya. Lah, ini Januar dulu kalau gak ketemu dengan aku mana aku kenal lagi nih anda ini semua. Karena ini anda undang saya ke sini, tambah akrab kita kekeluargaan 142. Itu makanya aku buat di situ kan hidup 142 jaya. Kan gitu saya bilang. Setuju, Bu? Setuju kan? Kalau ada yang nggak setuju, wah udah dikeluarin aja. Iya, udah biarin keluar dari ruangan sini dikeluarin. Nih, apa sih yang buat Ibu sabar dalam mengajar tuh sebenarnya? Oh, kesabaran itu sudah dari motif seseorang. Tidak bisa dibikin-bikin itu. Senyum, keberanian itu dari hati nurani seseorang. Tidak bisa. Jadi dari dulu memang saya itu dilatih ayah saya itu. Ya seperti yang aku bilang tadi. Karena saya itu mau ingin jadi angkatan. Udah aku bilang jadi polwan saya nggak dikasih ayah saya terus ngambek saya. Nggak aku bikinin minumnya, nggak aku rapin tasnya, nggak aku setrika bajunya. Bodoh amat dah. Karena aku suruh aja deh aku yang di bawahku itu. Tapi nggak bagus sih bikinnya. Tetap aja aku kan dimarahin ayahku. Setrikanya 2 kayak jalan kereta api gitu. Aduh diomelin dah. Di setrap aku nggak dikasih makan tahu. Makan malam. Orang itu tidur aku masak aja. Udah biasa saya masak di sana juga waktu itu, ya. Jadi perlu kita punya ide tersendiri di dalam keluarga juga begitu. Jangan ada dendam.
Jadi Senyumlah, Pepsodent. jadi itu ya yang bikin sabar ngajar ya, jangan dendam. Sambil ngajar coba, siapa guru di 142 enggak yang lemah lembut selain saya? Kalau Ibu Suwarti mah kagak dengar suaranya. Ya ribut anaknya. Kenal nggak Bu Suwarti? Terus dia juga ngomong gitu sama Bu Pat. Bu Pat, kalau ngajar anak-anak langsung diam anaknya. Kamu apa sih? Ya saya ajarilah dengan baik-baik. Habis kau suaramu ngajar menggambar. Ya gambarnya nggak kau buat contohnya, anaknya ribut lah. Kayak saya dong, kau nggak masuk, ku buat gambar meja, bayangan ini ku bikin. Lah, jadi saya di sana itu juga dulu di Medan, saya udah megang itu. Seni musik juga saya pegang. Masa musik nggak masuk kan Ibu Pak yang masuk. Saya ngajar udah. Siapa itu ya? Katanya buah, nggak apa-apa kan? Terampil kita jadi. Ya. Itu multi talent. Kita ada di grup saya aja yang diri, nggak ada yang mau terjun saya aja. Ya nggak datang ininya, ya nggak apa-apa. Jadi kita tidak rugi punya ilmu banyak. Betul. Jadi sampai sekarang Ibu masih ngajar? Sampai sekarang? Enggak lagi lah, udah capek, udah berapa umur saya? Udah kau hitung belum? Belum, aku hitung. Ibu Hitung tahun udah. berapa lahir? Loh, ya kok ditanya? Kalau aku kasih tahu kasih kadonya. Oh, kan belum hitung. Nah, itulah. Saya kan udah pensiun. Kalau Ibu Pati itu udah pensiun dari 142 tahun 2015, hitung sendiri. Ada tekniknya kalau saya kasih tahu tahunnya. Kalau 2015 itu Ibu udah pensiun, sekarang 2022 Sheryl. Berarti udah kegiatannya berarti sekarang apa dong Bu kalau udah pensiun ngajar? Kegiatan sekarang. Kegiatan saya lah, hidup di Jakarta banyak online susah amat. Emangnya harus ngajar? Kirim aja di HP sesuai kebutuhan manusia tadi. Tinggal online saja dia punya barang nyampe. Yang penting ada kemauan. Cuma saya udah sedih karena suamiku udah meninggal. Tahun 2016. Udah 7 tahun yang lalu lah. Jadi sekarang udah pensiun ngajar, terusnya usaha sendiri ya online shop itu ya. Itu pun kata anak saya yang gede tadi yang saya ceritakan itu, nggak usah lama. Kau enak-enak kau di sana udah punya istri, nggak usah lah kau bilang biarin aja lah. Siapa yang butuh? Buat kesibukan sih ya Bu ya. Kita kalau disuruh diam kayak ayam belekok, ya nggak bisa. Iya benar. Perlu ada kegiatan. Ininya otak kita ini jadi cepat penyakit datang, nggak bisa. Jadi olahraga juga saya masih. Berarti Ibu dari dulu pertama ngajar sampai pensiun di 142 Bu, nggak pindah-pindah. Wow. 79 masuk, 2015 pensiun dari 142. Kalau di EMIK saya baru kemarin pensiunnya ajaran baru. Padahal kan ada mutasi nggak pernah ditawarin Bu mutasi segala. Bagaimana memutasi si Fatima dari situ hanya saya yang guru punya SK di situ. Kalau ada 2-3 baru mutasi bagaimana kau itu? Emang siapa nggak ada kan? Jadi memang jurusan saya itu dulu memang langka itu. Jadi kalau ada pun pertemuan di Rawamangun, saya berangkat walaupun saya tidak seni musik, nggak ini, ya kalau nggak ada lagi saya aja, saya gituin aja sama persilaban itu. Oh ya boleh, ya udah, saya bawa aja, saya pelajari, bisa jadinya. Gitu. Karena jurusan saya kan dari SPG, di SPG itu semua diajarkan. Makanya ngajarin SD pun saya bisa. SMP pun saya bisa, gitu. Jadi itu udah mulai dari dasar ilmu jiwa, ilmu mendidik, semua diarahkan di sana kita. Begitu. Jadi kalau dia masuk SMA, terus masuk ke SLP misalnya, atau masuk di jurusan guru nggak bisa, nggak nyambung. Kasihan manusianya, stres dia, galak dia orangnya, karena dia tidak punya ilmu jiwa dan didaktik. Gitu. Ya, jadi di ilmu jiwa didaktik itu kita di sana ditempa kesabaran, ditempa jiwa itu harus bisa murni. Gitu. Ada guru ilmu jiwa dulu dosen saya baik banget, tapi udah tua kasihan. Jadi suaranya juga pelan. Terus aku selalu duduk di depan. Saya pun nggak pernah mau saya duduk di belakang.
kalau ada misalnya pertemuan selalu saya disuruh nyanyi ke depan. Udah nyanyi aja di sana, nyanyi Sumatera biar mereka jangan ngantuk. Penataran itu kan menjenuh itu, jenuh, capek, ngantuk, terlalu rapi bahkan. Itu dari tahun 2015 Ibu rasanya tuh gimana Bu setelah lulus? Kangen gak sih untuk ngajar lagi? Kalau Kangen dengan saya murid-muridnya? bilang tahun 2015 kan tadi udah saya bilang masih aktif saya di MI ya. Jadi baru ajaran baru kemarin saya nggak aktif. Sebenarnya saya itu banyak kegiatan saya di rumah itu kalau saya mau kembangkan, tapi saya udah capek lah. Usia saya udah 67. Udah 67 saya ini, kasih tahu lah. Hore, saya dapat hadiah. Nggak jadi dong. Harus berpikir terus dia nanti kasihan. Seusia dengan ibu saya 67. Jadi usia sudah 60 itu ke atas udah mudah tersinggung. Jadi anda anaknya harus agak peka sedikit. Karena apa? Merasa dirinya itu terlebih kalau lama dia bercermin, jangan dibiarkan. Makin semua dibayangkan yang sudah lewat, ya repot lah. Terus Ibu dulu sahabatnya siapa Bu di 142? Teman dekat. Teman dekat saya, ya Bu Lis, teman dekat saya itu. Almarhum. Terus setelah udah datang Bu Lukmece, kenal nggak lu Bu Lukmece orang Padang yang pindahan? Itu juga pindahan juga dia. Tuh. Jadi kalau mau makan-makan misalnya, ya rame-rame lah. Hei, ada rezeki kita makan rame. Taruh aja di meja. Toko Fatima berjalan. Gitu. Benar. Tanya deh yang manusia sana. Benar. Karena apa? Semua rezeki itu enggak milik kita, bagilah orang. Ya betul, setuju Bu. Berbagi itu Iya, luar biasa. berbagi itu bagi. Bukan langsung kita enggak punya kalau kita bagi orang. Kalau saya ngomong gitu sama orang lain, dah apa kata Bupati itu? Tak ada itu. Gitu dia. Benar. Ya. Siapa di guru di saya 142 yang berani ngomong kalau enggak saya. Kalau ada guru jumpetin makanannya tumpah. Ya jumpetin di laci, ditarik, ya tumpah semua, salah sendiri. Ketahuan yang ngumpetin. Saya ngomong begitu, jangan diumpetin. Jadi dia nggak sadar, ya udah tumpah. Jadi ubin yang makan. Kalau saya mah, kalau ada rezeki tuh, ada makanan tuh di bawah toko Fatima berjalan. Silakan dimakan, saya mau terbang. Terbang. Benar. Udah ada ojek saya itu. Aku tidak dikasih, nggak boleh naik motor kata suamiku dan anakku. Ya udah, tapi aku boleh ngajar dulu sekolahan. Iya boleh, udah. Apa-apa lah. Terus menurut Ibu kegiatan alumni 142 gimana? Kegiatan 142 itu saya dukung deh, bagus ya. Cuma ya, aku bilang ya kita bisa baca situasi. Situasi sekarang ini memang ya ini masih berkepanjangan ini. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan dunia. Bukan hanya Jakarta lagi, udah merambah kemana-mana. Jadi kalaupun ada nanti di hadapan kita lihat anak, istilah anak itu yang suka bengong, terus rambutnya diputar-putar begini, itu udah syaratnya udah koslet itu. Benar. Besok saya mau ngasih tau ya. Saya takutnya Yanur suka gitu Bu. Ada yang begitu saya lihat dulu murid. Ntar jadi ketahuan belang orang itulah, jangan. Itu rahasia Ibu Fatima itulah. Udah jadi orang dia saya lihat. Oh iya. Udah berhasil kok dia. Alhamdulillah. Anak yang berhasil itu kalau saya lihat dia berhasil, saya lari. Jangan dilihat dia saya gitu. Ya benar. Bukan apa-apa, tapi ya sedikit-sedikitnya lah. Manusia itu memang harus kita punya, katamu tadi bagaimana supaya sabar. Itu tergantung orangnya aja. Tidak bisa dipaksakan. Itulah yang aku bilang tadi, ilmu jiwa. Jadi kalau sering marah-marah cepat tua, itu bukan hanya ngomongan, kenyataan itu. Tuh Sheryl ingat ya, jangan sering marah-marah nanti cepet tua. Iya. Terus Bu, Ibu kemana reuni akbar datang? Datang reuni akbar Ibu. Reunian? Reuni akbar. Kapan ini memang?
Yang kemarin di CNA itu ibu datang. Datang saya lihat lah foto saya nomor 1 di situ tahu. Terus kesannya Sampai gimana? tahu itu si Januar lihat saya. Aduh Bupat, belum ada manusia. Saya manusia. Terus kesannya gimana reuni akbar tuh Ya menurut ibu? bagus lah. Keren ya bu? Iya keren. Udah lokasinya happy. Cuma itu manusia yang tertentu ada yang nggak tahu diri itu. Ngomelin. Udah kau terlambat kau itu datang segitu. Saya udah duluan, saya datang, saya duluan pulang. Si Lente kan udah mau rapi baru datang dia. Terus ada lagi tuh siapa itu dari 142 juga. Tuh dia tuh Bupati itu cantik banget sih. Ya iyalah, mumpung saya hidup saya cantik lah kok. Iya betul. Benar nggak? Iya. Itu memang apa-apa kau ledekin aja Bupati itu saya bilang. Terus aku pulang sama Bu Silalanya masih Sarasi. Jadi datang sampai akhir tuh bu ya? Datang sampai akhir acara. Enggak sampai selesai saya. Kan saya udah setengah malam pulang. Aku ada acara di Gunung Sindur. Udah ditelepon mulu. Aku dicubitin kakak iparku itu aku. Pulang kita ayo cepat. Aku bilang dia duluan gak mau. Aku nanti domelin katanya. Aku kan selama di Jakarta kan pengantin aku kan dari depan kakak iparku itu aku. Jakarta. Istilahnya itulah mama sambung saya. Abang saya itu ayah saya. Gitu. Oke. Nah bu, kasih pesan dong ke teman-teman alumni, pesan-pesan nasihat ke kita. Nanti teman-teman di sana jadi lihat tuh. Ibu bicaranya ke kamera yang ini bu. Oh. Ya boleh lah. Pesan apa ya? Kira-kira ini nggak apa-apa ya, Janur saya tanya ini yang di depan saya ini dulu. Saya pengen tahu dulu. Karena kalau saya lihat gini manusia makan di sini pedas-pedas sampai air matanya keluar gitu. Kalau di daerah saya itu ada juga sih yang makanannya yang enak, tapi kalau menurut saya situasi sekarang ini jadi bumbunya dikurangi jadi nggak enak. Katanya mahal. Masa ngomongnya begini, bawang mahal gitu dia ngomong. Aduh, Bu Haji nggak usah dimakan lagi dah. Saya bilang. Masa ngomong gitu ya? Jadi kita tunggu aja dulu lah. Situasi selesai Lebaran nanti kita lihat juga. Kalau aku tahu di sini dekatnya ini ke rumahku. Rumahku kan di situnya. Tadi aku tidak mana temanku itu tadi. Kalau dari sana kita tadi bisa motong jalan dari sana. Tapi aku bilang dari mana pun nyampe itulah nanti atur aja lah. Dari komplek DKI tadi masuk langsung jalan damai namanya itu keluar sini. Iya sih betul. Nah, jalan di Bupati ini. Cuma saya karena sudah tua sekarang enggak lagi. Ya kalau dulu sampai saya ngajar kan berbisnis juga saya Pulau Gadung Jakarta. aduh. Aku mau cerita sama kamu tukang copet. Aduh, jangan. Nanti saja setelah ini bu ceritanya sama saya. Ditungguin nih bu. Teman-teman sahabat di rumah pengen dengar juga nih nasihat doang dari ibu. Coba deh. Nah, habis wajahnya belum saya lihat yang mana ini pada gelap-gelap. Itu masih belum punya istri apa sudah? Kalau belum punya istri mah nggak perlu dikasih nasihat. Bandainya mah tetap aja. Teman-teman di rumah bu, sahabat di rumah biar pada tahu. Coba ibu bicara deh ke kamera. Ya teman-teman yang di rumah terlebih khususnya mantan-mantan dari 142. Didiklah hasil produk Anda itu baik-baik biar bisa jadi calon-calon yang diharapkan oleh pemerintah. Oke? Oke. Nah, sahabat ingat kan Bufat? Luar biasa pokoknya. Pesannya walaupun singkat tapi padat Dan jelas. Aduh. Ada sedikit nih Bu dari kita buat Ibu. Mohon diterima. Ini apa itu saya? Dari teman-teman alumni. Oh, untuk kita Ibu. dikasih hadiah. Iya. Oh begitu ini. Januar. Jadi kamu apa saya kasih hadiah Januar?
Buat Januar nggak usah, Bu. Buat kamu aja. Iya, buat saya, Ya mau makanan Febri lah aja. nanti dikirim. Tapi aku tidak janji ini masih bulan puasa. Iya, nggak Bumbunya apa-apa. nggak enak dibikin. Oh, mereka iya, nggak iya, enak. iya, iya, iya. Benar. Katanya bawang mahal lah. Dipegang dulu. Iya, ini diterima dulu, Iya, Ibu. diterima dulu. Iya, Iya, makasih banyak, sedikit. sayang. Semoga bermanfaat ya, Bu. Iya, semuanya kita sehat dan semuanya kita menempuh yang lebih baik lagi untuk ke depan. Amin ya. Oke. Oke, Ibu duduk dulu Sama-sama. nanti ya. Ini dia tuh nanti. Iya, duduk Pegangin. dulu nanti biar ini. Turunin aja. Ya, baik Ibu. Oke sahabat, tadi bikisan sahabat sudah disampaikan ke Bu Fat. Sahabat juga pasti sudah ikutan ya Seril mendengarkan story-nya tentang Bu Fat. Nah untuk itu sahabat, teruslah kita semangat. Kita galang semua sama donasi untuk tali kasih guru-guru kita tercinta, biar makin banyak guru-guru yang bisa hadir di acara podcast ini, biar kita bisa juga saling memberikan kasih sayang kita lah untuk guru-guru. Nggak ada pastinya, nggak ada sedikit pun yang bisa membalas apa yang telah guru-guru kita berikan pada kita dulu, sampai kita jadi kayak gini nih. Sekarang Kayak gini nih. belum sekarang. Belum lagi mau ya Seril. Proses ya. Oke, semangat terus ya sahabat ya. Insya Allah semuanya diberi kemudahan untuk itu. Amin. Oke sahabat, waktu juga yang harus memisahkan obrolan kita kali ini ya, pertemuan kita dengan Bu Fat. Maunya sih ya seperti biasa lah, panjang kali lebar lagi ya Seril. Tapi ya sudahlah. Jangan kecil hati, kita pasti insya Allah akan ketemu lagi ya masih insya Allah ya. Bu Fat terima kasih banyak, sehat selalu ya Ibu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Ibu ya. Ya kalau ada waktu Anda berdua datang ke rumah saya. Insya Allah pasti deh. Karena di sana itu mangganya lagi ada di atas. Wow. Daripada makanin kalong Belum dibawa kita merujak. ke sini. Udah foto Baik, ya, baik, kasih baik. tahu. Iya. Nah, kemarin Sama jambu. tuh. Sekarang Benar tuh, mangga. Wah, oke. Oke. Kasih sayangnya. Ya, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye. Halo Januar dan karyawan semua.